Mihrab itu tempat yang disebutkan di Quran dengan dua fungsi. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mempercepat datangnya rezeki. Karena itu kenapa imam ada mihrab? Karena imam pemimpin sholat. Mudah-mudahan dari semua doa yang dibacakan cepat dijawab. Tapi mihrab tidak harus ada di masjid. Anda boleh bikin di rumah. Bisa ruangan kecil atau tak harus ada ruangan. Saya pulang dari Tripoli, kami menikah, tinggal dipetakan, itu cuma sehamparan sejadah, tapi jadikan mihrab. Apa itu mihrab? Tempat yang dikhususkan untuk ibadah saja. Kalau tak ibadah, keluar dari situ. Untuk sholat, baca Quran di situ. Tapi kalau Anda mau kerjakan di luar ibadah, keluar. Makan di luar. Ya, update status, keluar. Ceklik, sedang di mihrab ya, jangan ganggu. Keluar. Itu nanti dalilnya di Quran surah ketiga, ayat 37. Tapi saya nggak mau dalami dulu karena waktu kita terbatas. Balik, ibunya ke mihrab, ibunya sholat. Ini, sholat sunnah. Di waktu duha. Anaknya masuk kamar. Begitu ibunya sholat, dia sujud, dia minta. Ini viral kisahnya dan ini sahih, bukan fiktif. Apa yang ibunya katakan? Kurang lebih, Yal basir, Yalladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat abdi. Yal basir, beliau sebut nama Allah sesuai permohonannya. Minta dikembalikan penglihatan anaknya, disebut dengan nama Allah yang maha melihat. Ini rumus Quran, surah ke-17, ayat 110. Qulid Allah, awid ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau punya permintaan, sebut nama Allah atau Ar-Rahman, atau pilih nama Allah sesuai kebutuhan kita. Ya, kalau minta ilmu, ya Alim. Minta rezeki, ya Razak. Seperti pernah saya sampaikan sebelumnya. Ya Basir, ya Allah yang maha menatap dengan tajam. Ya Ladhi ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala hal. A'id basirat tabni, mohon kembalikan penglihatan anakku. Karena medis menghukumi nggak mungkin. Al-Bukhari kecil di kamarnya sedang mengulang-ulang Quran. Qaf tadi yang dibacakan tadi oleh gurunya. Sampailah di ayat 21 sampai 22. Ini Masya Allah. Ibu membaca Ya Al-Basir. Anak berhenti pada ayat. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Fakashafna anka ghidha'aka. Fabasaruka al-yawma hadid. Padahal ayat ini itu tentang kejadian akhirat. Nanti saat kembali pada Allah. Tapi Allah berikan percikannya secara positif kepada Al-Bukhari kecil. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Dulu pandanganmu tertutup. Ada sekatnya. Fakashafna anka ghidha'aka. Maka kami akan buka pandanganmu sekatmu sekarang ini. Fabasarukal yauma hadid. Maka mulai sejak ini pandanganmu akan menatap lagi dengan tajam. Ibunya tertidur. Ya, karena doa yang khusyuk dipanjatkan. Anaknya sampai di titik itu tiba-tiba. Ibunya bermimpi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini namanya tafa'ul. Tafa'ul itu memberikan nama pada anak sesuai harapan kebaikan dari namanya. Biasanya ada yang memberikan nama Nabi untuk mencontoh akhlaknya. Ini beliau, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim. Supaya ikut nasab ke atasnya, keteladanannya. Maka ibunya kedatangan Nabi Ibrahim menyampaikan berita gembira, anakmu akan melihat lagi. Bukhari kecil sampai di kalimat tadi tiba-tiba langsung terhentak karena bisa melihat lagi. Maka beliau lompat, beliau kejar ibunya, Umi, kaget ibunya bangun. Laqad ra'ait, saya bisa lihat lagi. Kata ibunya, nak, rubbama ra'aita biqalbik, mungkin Anda melihat dengan hatimu. La bil aini. La bal bi aini, saya dengan mata saya. Ini ibu pakai pakaian begini, benda ini, benda itu. Keduanya berpelukan. Dan disitulah kemudian Al-Bukhari mendalami hadis sampai menulis Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun dan selesai. Dan dari kebiasaan sholat ini, setiap akan menuliskan satu hadis, beliau sholat dulu 2 rakaat. Like and subscribe.